بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kemudian kita memasuki i'rab dari isim yang ketujuh, yaitu isim al-maqsur. Telah kita terangkan bahwa isim maqsur adalah isim yang diakhiri dengan alif lazimah, alif yang tetap. Apabila dia dalam keadaan marfu', maka tanda marfu'nya atau tanda rafa'nya adalah dhammatun muqaddaratun. Jadi dia tetap memiliki tanda rafa' dhammah. Mengapa ia disebut muqaddarah? Muqaddaratun artinya yang dikira-kirakan di situ ada dhammah. Sebab kalau kita melihat bahwa isim maksur ini pada akhirnya tidak terlihat dhammah, karena dia selalu diakhiri dengan alif, dan alif itu selalu dalam keadaan sukun. Perlu kita bedakan antara hamzah dengan alif. Apabila hamzah dalam keadaan di fathah, maka ditulis alif dan di atasnya ada tanda hamzah a. Atau dia dalam keadaan di kasrah hamzah, maka ditulis tulisan alif dan di bawahnya ada hamzah. Ini disebut hamzah, bukan alif. Berbeda halnya dengan alif, dia selalu dalam keadaan sukun. Jadi alif itu selalu dalam keadaan sukun. Alif tidak bisa menerima harokat. Apabila dia menerima harokat, itu bukan alif tapi itu hamzah. Maka isim maksur itu selalu diakhiri dengan alif, dan alif itu selalu disukun. Oleh karena itu dia tidak akan nampak harokat pada akhirnya. Jadi sebenarnya dia ini dalam kondisi di dhammah apabila dia dalam keadaan marfu'. Hanya saja karena dia tidak bisa nampak dhammah pada akhirnya, sehingga ia disebut dhammatun muqaddaratun, dhammah yang dikira-kirakan terdapat pada akhir alif tersebut. Demikian pula pada saat dia di mansub, fathatun muqaddarah, dia sebenarnya memiliki fathah, namun karena dia selalu diakhiri dengan alif, yang alif itu selalu menetapi sukun, maka dikatakan fathatun muqaddar, fathah yang dikira-kirakan pada akhirnya terdapat alif. Demikian pula pada saat dia majrur, maka dia tetap disebut al-fatah, dan ketika dia dalam keadaan majrur, tanda majrurnya adalah
kasrah, namun karena dia tidak bisa menerima kasrah karena dia selalu diakhiri dengan alif yang selalu dalam keadaan sukun, maka disebut kasratun muqaddaratun, kasrah yang dikira-kirakan terdapat di akhir alif ini, hanya saja tidak nampak. Jadi kalau kita melihat isim maksur dalam hal penyebutan, dia memiliki sebutan yang sama, baik dalam keadaan marfu' misalnya al-fata, atau dalam keadaan mansub tetap disebut al-fata, dan dalam keadaan majrur juga tetap disebut al-fata. Seakan-akan tidak ada perubahan, namun sebenarnya dia mengalami perubahan, hanya perubahan tersebut tidak nampak, sehingga disebut muqaddarah, yang dikira-kirakan terdapat di akhir huruf dari isim maksur tersebut. Yang kedelapan, isim al-manqus, yaitu isim yang selalu diakhiri dengan ya lazimah, ya yang tetap. Apabila dia dalam keadaan marfu', maka tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddaratun. Di sini mestinya diberi titik 2, al-qadhi. Dia disebut dhammah muqaddarah. Sebenarnya al-qadhi itu memungkinkan untuk diberi dhammah karena ya itu bisa menerima harokat. Huruf ya bisa menerima harokat, berbeda halnya dengan alif yang tidak bisa menerima harokat. Hanya saja kata para ahli bahasa bahwa orang-orang Arab merasa sulit untuk menyebutkan dhammah pada huruf ya apabila di sebelumnya itu di kasrah. Apabila sebelumnya di kasrah, mereka kesulitan untuk menyebut dhammah, sehingga mereka menghilangkan dhammah tersebut lalu kemudian menggantinya dengan sukun. Sehingga sebenarnya kata al-qadhi itu memiliki dhammah, hanya saja karena berat untuk disebutkan huruf atau harokat dhammah yang sebelumnya di kasrah, sehingga mereka menghapusnya. Oleh karena itu tanda marfu' pada isim manqus tetap dhammah, namun karena dihapus karena terasa berat, sehingga mereka menyebutnya dhammah yang dikira-kirakan, dhammatun muqaddarah. Disebut dhammatun muqaddarah. Di sini ada dhammah namun dihapus karena terasa berat dalam pengucapan. Dhammatun muqaddarah. Adapun ketika dia di mansub, dalam keadaan mansub, maka huruf ya memungkinkan untuk disebut, memungkinkan untuk diucapkan karena tidak terasa berat. Al-qadhiyah, al-qadhiyah, maka tanda mansubnya adalah fathah karena tidak ada kesulitan untuk menyebut harokat ya al-qadhiyah, harokat fathah, apabila didahului dengan kasrah, memungkinkan al-qadhiyah, al-hadiyah, fathahnya jelas. Dan apabila ia dalam keadaan majrur, juga mereka mengatakan sama seperti ketika dia di dhammah karena berat, maka kasrahnya dia dihapus karena sulitnya mengucapkan harokat kasrah pada ya yang didahului dengan kasrah. Al-qadhi terasa berat, al-qadhi terasa berat, sehingga kasrah tersebut dihapus, kasrahnya dihapus karena berat, sehingga dalam keadaan majrur dia tetap memiliki kasrah tapi muqaddarah, yang dikira-kirakan ada di situ, hanya saja dihapusnya karena terasa berat. Dalam bahasa Arab berat itu disebut thiqal. Ini
artinya berat, sehingga dia dihapus secara pengucapan, namun pada hakikatnya tetap ada kasrah yang dikira-kirakan pada akhir isim manqus tersebut. Yang kesembilan, alismul ladzi la yansarifu, isim yang tidak bertanwin. Maka isim yang tidak bertanwin apabila ia dalam keadaan marfu', maka tanda rafa'nya adalah dhammah. Aisyatu, dhammah. Aisyatu, Maryamu, Zainabu, dan seterusnya. Apabila ia dalam keadaan mansub, maka tanda mansubnya adalah fathah. Jadi ia sama seperti isim mufrad yang tandanya dhammah, demikian pula dalam keadaan mansub yang tandanya fathah. Dan apabila ia dalam keadaan majrur, maka tanda majrur untuk isim yang tidak bertanwin, al-ismul ladzi la yansarif, tandanya adalah fathah, bukan kasrah. Tanda dari isim alladzi la yansarif apabila dia majrur, tandanya adalah fathah. Jadi al-ismul ladzi la yansarif tidak ada tanda kasrah padanya, tidak ada tanda kasrah. Berbeda halnya dengan isim mufrad, ketika di majrur ada tanda kasrah, atau demikian pula jamak taksir dalam keadaan majrur ada tanda kasrah. Ya, jadi al-ismul ladzi la yansarif tidak memiliki tanda kasrah. Berbeda dengan jamak al-muannats as-salim, tidak memiliki tanda fathah. Tidak memiliki tanda fathah karena dia ketika dimansub dalam keadaan tanda mansubnya adalah kasrah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Diharapkan kepada ikhwan untuk benar-benar memahami dan menghafal letak-letak atau tanda-tanda daripada setiap dari isim-isim yang mu'rab yang telah kita sebutkan. Ada 9 isim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.